Thomas Alva Edison. Hello, I'm George Westinghouse. I will be the greatest provider of electrical power in the world. Controls the future. Welcome back di channel Film L, channel yang berisi tentang alur cerita dari film-film kesayangan teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film story yang berjudul The Cold War Director. Film sejarah ini akan membawa kita ke masa lalu di Amerika, ketika tiga penemu besar Amerika, yakni Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, dan George Westinghouse bersaing untuk menjadi yang terhebat. Nah, alur cerita ini akan mengandung full spoiler content nih teman-teman. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur filmnya. Fix problems for idiots. Film dimulai dengan memperlihatkan segerombolan orang yang sedang naik kereta api dan berhenti di sebuah daerah bernama Menlo Park, New Jersey, yang dimana di sana mereka sedang ditunggu oleh Thomas Alva Edison yang akan menunjukkan lampu pijar ciptaannya kepada orang-orang itu. Sedangkan di Pittsburgh, Pennsylvania, George Washington sedang mengadakan pesta sembari menceritakan tentang rencananya menciptakan listrik dengan gas alam. Akan tetapi, beberapa temunya lebih mempercayai sistem listrik Edison karena dianggap lebih murah daripada gas alam. Untuk itu, George pergi menemui partnernya bernama Franklin Pope untuk memintanya mencoba mengundang Edison makan malam dengannya. Meski diketahui Edison bukan orang yang suka bersosialisasi. Kita beralih pada Edison yang saat itu akan pergi ke Gedung Putih Washington DC untuk bertemu dengan presiden. Ia ditemani oleh Samuel Insull yang merupakan sekretarisnya dan juga istrinya Mary Edison dan dua orang anaknya, Dot and Dennis. Di sana mereka disambut oleh seorang perdana menteri bernama J.P. Morgan, yang mana Edison bermaksud akan menunjukkan monograf ciptaannya kepada presiden. Di saat pembicaraan mereka, Edison menolak tawaran membuat amunisi untuk Amerika karena Edison tak mau menggunakan ciptaannya untuk membunuh manusia. Nah, Edison juga meminta 500 juta untuk mendanai proyek sistem listrik DC miliknya dan menyiapkan 2 gedung untuk menyimpan 6 dinamo Richstyle. Dan setelah itu, ia langsung pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, George dan istrinya bernama Margaret sedang bersiap untuk menjemput Edison di stasiun dengan prank. Namun, Edison ternyata tak mau menghadirinya sebab keluarganya terlihat sudah kelelahan. Hal itu membuat George kecewa. Akan tetapi, Frank menyuruhnya agar tidak terlalu memikirkan hal itu. Beralih pada Edison yang saat itu menerima telepon dari J.P. Morgan yang mengabarinya akan mendanai proyeknya itu. Karena hal itu, Edison sangat gembira dan langsung mempersiapkan anak buahnya dalam proyek pertama mereka di New York. Di sisi lain terlihat Nikola Tesla yang sedang dalam perlayarannya ke Amerika terbangun karena imajinasi penemuan dalam otaknya malam itu. Pada tanggal 4 September 1882, proyek Edison di New York berhasil diselesaikan dan ternyata hal itu juga dilihat oleh Tesla yang telah sampai di tempat itu. Sedangkan George akhirnya mengetahui bahwa sistem listrik milik Edison tidak efisien karena jarak yang dijangkau terlalu dekat. Akan tetapi dengan sistem AC atau alternating current miliknya akan lebih efisien karena memiliki jangkauan yang lebih jauh. Dan ia juga berencana akan menggabungkan lampu ciptaan Edison dengan sistem listrik miliknya. Namun Frank masih ragu apakah Edison mau bekerja sama atau tidak. Beralih pada Tesla yang pergi menemui Edison untuk bekerja di Edison Electric. Tak terlalu pikir panjang, Edison langsung menerima Nikola Tesla dengan gaji $100 per bulan dan akan menggajinya $50.000 setelah Tesla berhasil membuktikan keahliannya.
you can solve 5 things that I can't, I'll pay you $50,000, and then I'll have to fire you. Kemudian saat Edison sedang bekerja, Mary menagih janjinya akan jalan-jalan ke Pulau Konim. Namun Edison menyuruh istrinya untuk pergi terlebih dahulu dan berjanji akan mengajaknya jalan-jalan keesokan harinya. Tapi saat berjalan bersama anak-anaknya, tiba-tiba Mary pingsan dan didiagnosis oleh dokter terkena neuralgia akibat tekanan di mata yang membuatnya harus menggunakan kacamata. Sedangkan George telah mempersiapkan sistem AC miliknya, yang mana sistem ini hanya membutuhkan satu dinamo untuk jarak yang sangat jauh dengan biaya yang lebih murah dari sistem DC milik Edison. Dan demonstrasinya itu, sistem AC milik George berhasil pada 6 Maret 1886. Successfully transmitted current 1 full mile. Hal itu membuat Edison marah. He's using Hiram's design. But Hiram stole from me! Dan ingin menuntutnya. Namun usahanya itu tak dapat dilakukan lantaran George menggunakan lampu dan dinamo yang berbeda dari milik Edison. Beralih pada Westinghouse Electric, di mana George bertemu dengan suruhan Edison untuk membeli generator pada George. Namun George menolak, hanya menginginkan kerjasama saja. I don't want to compete. Di sisi lain, Edison sedang berdebat dengan Tesla mengenai ketidakefisienan sistem DC yang mereka gunakan. Setelah itu, juga Tesla meminta bayaran $50.000 yang dijanjikan Edison. Namun ternyata Edison telah menipunya. Dan karena hal itu, Tesla memutuskan untuk keluar dari Edison Electric. Sedangkan saat wawancara dengan wartawan, Edison menuduh George mencuri karya lampu miliknya. Dan juga berkata bahwa sistem AC yang mereka gunakan itu bisa membunuh manusia. This is what he thinks. Kabar itu pun sampai kepada George. Akan tetapi, ia masih tak mau membalas perbuatan Edison. Persaingan mereka pun terus berlanjut, sampai George akhirnya mengubah sekup lampunya untuk menghindari gugatan dari Edison. Saat George dan Frank melakukan percobaan, ternyata sistemnya masih memiliki kekurangan karena tak dapat digunakan untuk menggerakkan jarum sebuah mesin jahit. Di sisi lain, Tesla membentuk Tesla Electric Light Company dengan dukungan dari para investor yang menyuruhnya untuk memproduksi lampu RC. Beralih pada kediaman Edison, di mana Mary ternyata mengidap penyakit kongesti otak yang tak dapat disembuhkan. Namun karena urusan yang sangat penting, Edison harus meninggalkan istrinya untuk pergi ke New York. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Morgan yang membicarakan perihal sistem listrik George yang lebih populer daripada sistem milik Edison. Dan di tengah pembicaraan itu, mereka menerima kabar kematian dari Mary yang membuat Edison terpuruk lantaran orang yang telah menemaninya selama ini kini telah tiada. Malam itu ia kembali mengulang-ulang rekaman suara Mary beberapa tahun yang lalu. Beralih kepada Tesla yang memperoleh komplain dari para investor karena lampu RC yang ia ciptakan tak dapat menyaingi penemuan Edison dan Westinghouse. Sedangkan Edison akhirnya memperoleh ide untuk membuktikan betapa berbahayanya sistem AC yang digunakan Westinghouse kepada seekor kuda. Dan ternyata seorang anggota komisi hukum bernama Southwick Brown bermaksud menggunakan listrik itu untuk digunakan dalam eksekusi mati para pidana. Akan tetapi Edison masih tak mau penemuannya digunakan untuk membunuh manusia. Cockeyed. There's a big difference between a horse and a person. Kemudian, di kota Buffalo terlihat seorang yang penuh dengan darah bernama William mendatangi kantor polisi karena ia telah membunuh sang istri. Sedangkan Tesla akhirnya dipecat dan semua paten ciptaannya telah diambil alih. Di sisi lain, setelah menerima saran dari Samuel, akhirnya di tahun 1890
Edison berhasil memasarkan monograf ciptaannya. Sampai pada suatu malam, akhirnya sistem listrik AC milik George membunuh Franklin. George pun terpukul atas kematian Frank. We will remember Franklin Po. Dan hal itu juga dimanfaatkan oleh Edison untuk lebih gencar melancarkan fitnahnya kepada George, yang membuat sebagian kota mulai beralih ke listrik Edison. Kemudian JP Morgan meminta kepada George untuk menggabungkan perusahaan mereka dengan menuruti semua yang diinginkan Edison, termasuk arus listrik yang mereka gunakan. Sehingga setelah saat itu George pun pulang, dan sampainya di rumah Margaret kecewa pada keputusan George yang mengalah pada Edison. Namun di sini George tak punya pilihan lain untuk mengatasi masalah ini. Akan tetapi setelah berpikir kembali, akhirnya di depan wartawan ia memutuskan tetap mempertahankan perusahaannya dengan alasan sistem yang ia gunakan lebih baik dari milik Edison. House Electric shall endure. Good day. Hal itu membuat Edison harus melakukan hal lain agar sistemnya dapat mengungguli sistem milik George. Malam itu di gerbong kereta, Edison kembali bertemu dengan Brown dan memintanya membantu menciptakan kursi listrik untuk mengeksekusi seorang terpidana yang bernama William di Buffalo, dan akan menggunakan nama Westinghouse pada penemuannya itu. Edison pun menyetujuinya dan memberikan surat langkah-langkah untuk membuat alat itu, dan menyuruh Brown membakar suratnya setelah penemuannya selesai. Seminggu kabar itu membuat posisi George semakin terdesak dan membuatnya menyewa pengacara untuk membawa masalah ini ke pengadilan, tanpa membawa bahwa namanya akan tetapi ternyata usahanya itu tak berhasil membuktikan kebenaran siapa itu Edison. Sampai di tahun 1891, Edison mendapat telepon dari George yang telah mendapatkan bukti bahwa Edison terlibat dalam pembuatan kursi listrik itu. Edison lalu mencoba menghentikan penggunaan kursi listrik itu, namun Brown tak mau menuruti permintaannya. Hal itu akhirnya membuat sebagian besar negara bagian Amerika beralih kepada sistem AC. Setelah itu, Samuel memintanya untuk mengganti sistem listriknya ke sistem AC. Namun Edison tetap teguh dengan sistem DC miliknya. Beralih di tanggal 20 Mei 1891, Tesla mengutarakan teori kelistrikannya di Universitas Columbia. Hal itu membuat George pergi menemuinya. Di sana Tesla menunjukkan rancangan mesin ciptaannya dengan memanfaatkan air terjun Niagara, dan akhirnya George dan Tesla memutuskan untuk bekerja sama. Sampai di Chicago di tahun 1892, JP Morgan memutuskan untuk memecat Edison dari pekerjaannya dan mengganti nama perusahaannya menjadi General Electric. Pagi itu, Samuel dan George beserta perusahaan yang lain menghadiri pertemuan mereka dengan anggota Komite Lahan dan Bangunan. Di sana, di mana atas saran dari Edison, Samuel pun mendemonstrasikan kelebihan sistem mereka kepada para komite. Sedangkan George hanya memberikan sebuah kertas dan mengatakan bahwa keunggulan listriknya lebih baik dan lebih murah. Kemudian George langsung mohon izin untuk pergi dari tempat itu. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya para komite itu memilih sistem listrik George, dan hal itu membuat Edison kembali terpukul. Akan tetapi, anak-anaknya berhasil menghidupkan semangat Thomas Alva Edison kembali. Sampai di pameran dunia di Chicago tahun 1893, di mana saat itu semua penerangan telah menggunakan sistem listrik milik George. Di lain sisi, hukuman mati William menggunakan meja listrik juga dilaksanakan, dan diketahui bahwa cara itu tidak dapat digunakan lagi karena lebih tidak manusiawi. Akhirnya George dan Edison bertemu dan memutuskan untuk menggabungkan penemuan mereka. Setelah itu, Tesla dan George membangun pembangkit listrik di air terjun Niagara di tahun 1911. George mendapatkan medali dari Institut Teknik Elektro Amerika.
Setelah kalah dari perang arus listrik, Edison mendapat paten kinetograf dan kinetoskop ciptaannya dan menciptakan industri baru perfilman. Dan di akhir film kita akan melihat Thomas Alva Edison sedang menatap layar bioskop dengan rambut yang telah memutih. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian suka dengan alur filmnya. Mungkin sekian video kali ini, and see you to the next video. On something so new that the world would never be the same. Trade. Inventor. Fix problems, radiates. Thomas Alva Edison.